Kalau kamu benar-benar bertemu dia, apa kalimat pertama yang akan kamu katakan padanya? Aku memaki dia dengan kata-kata kasar. Itu yang kamu bilang ya? Hei, dia ada di belakangmu. Cukup deh, Dia sedang berjalan ke sini. kamu nggak selesai-selesai ya? Hai, kebetulan banget ya. Halo, benar-benar kebetulan. Saat aku tanpa sengaja bertemu mantan pacarku di pinggir jalan, aku tak menyangka ternyata di sampingnya sudah ada pacar barunya yang muda dan cantik. Melihat semua ini, hatiku dipenuhi kecemasan, pikiranku pun tak bisa menahan diri untuk kembali ke masa lalu. Namaku Yu Chun Jiao. Hari-hariku bersama Zhang Zhiming terasa manis dan hangat. Masa-masa itu adalah kenangan terindah dalam hidupku. Namun hidup ini bukan hanya soal cinta. Tantangan nyata seperti jurang yang tak bisa dilewati terbentang di hadapan kami. Hari itu, karena urusan pekerjaan, Jiming lupa ulang tahun ibuku. Kami sekeluarga menunggunya dari siang hingga malam, tapi pada akhirnya dia tetap tidak muncul. Maaf ya, hari ini aku terlalu sibuk sampai lupa. Gimana kalau lain kali aku ajak ibumu makan dan menemani kalian cerita-cerita? Kalau kamu ada urusan dan tidak bisa datang, tidak apa-apa. Kirim pesan ke aku bisa bilang ke mereka kamu sakit. Tapi jangan benar-benar tidak muncul. Ada lagi, saat kami sedang kencan, dia sama sekali tidak mempedulikan perasaanku, terus-menerus menemani kliennya, sementara aku sudah memanggang sate dan menunggunya untuk makan bersama, tapi ternyata dia malah langsung memberikan semuanya kepada kliennya. Mau kemana? Aku mau kasih ke klien, sebentar lagi balik. Akhirnya aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku menemui dia dan menceritakan semua perasaanku. Aku pikir dia akan mengerti, tapi ternyata dia tetap saja tidak dewasa. Jika kamu melakukan sesuatu dan memberitahuku aku baik-baik saja, maka aku tidak perlu meminta teman-temanku pindah ke tempat lain untuk menampungku. Aku tidak butuh. Kamu maunya apa sih? Terus perlu nambah uang sewa nggak? Mobilnya perlu diisi bensin nggak? Aku nggak mau bertengkar sama kamu, oke? Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Pada saat itulah, aku meninggalkan rumah kecil kita yang dulu penuh cinta dan kembali ke rumah ibuku. Tak lama setelah aku pergi, Jiming mendapat kesempatan untuk bekerja di Beijing. Jadi dia pun memutuskan dengan tegas untuk pergi ke Beijing. Dalam perjalanan ke bandara, dia meneleponku. Awalnya aku kira dia ingin menahanku, tapi ternyata yang kudengar hanyalah kabar bahwa dia akan segera pergi. Halo? Aku pergi. Mendengar itu, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku hanya bisa berpesan agar dia menjaga dirinya baik-baik. Meskipun kata putus tak pernah terucap dari kami berdua, tapi aku tahu di dalam hati, pada saat itu, hubungan kami benar-benar berakhir. Selama masa ketika Jiming pergi, aku pikir aku bisa melupakannya, bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, namun takdir berkata lain. Tak lama kemudian, aku dipindahkan oleh perusahaan untuk bekerja di Beijing, dan secara kebetulan aku bertemu Zhang Jiming di sebuah persimpangan restoran bersama rekan kerjaku. Jika kamu benar-benar bertemu dia, apa kalimat pertama yang akan kamu katakan padanya? Aku memaki dia kata kasar. Itu yang kamu bilang sendiri, ya. Hei, dia ada di belakangmu. Sudah cukup. Dia sedang berjalan ke sini. Kamu nggak selesai-selesai juga ya? Hai, kebetulan sekali ya. Halo, benar-benar kebetulan. Tapi sebelum kami sempat mengobrol beberapa kalimat pun, Selesai latihan. pacar barunya muncul menunjukkan siapa yang berkuasa. Kenalin, ini Shang Yuyu, Isabel, Yu Chun Kiao. Harus menyapa teman lama dulu dong. Di restoran, aku melihat Jiming dan pacar barunya tampak begitu mesra. Rasanya hatiku benar-benar sakit. Jadi aku tidak tahan dan mengajukan sebuah pertanyaan pada bawahanku. Kalau soal bentuk tubuh, dadaku memang lebih kecil dari dia. Dia memang lebih baik dariku. Jangan takut, bilang saja langsung. Meski teman di sampingku sudah memberi isyarat agar mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka tetap mengucapkan jawaban yang paling menusuk hati. Laki-laki memang begitu. Mereka suka wanita yang sulit untuk dikuasai, sedangkan kamu terlalu mudah ditebak. Jawaban mereka yang begitu kompak membuat suasana hatiku semakin terpuruk. Larut malam, aku menatap foto-foto lama bersama Jiming. Kenangan pun datang membanjiri pikiranku. Aku tak tahan lalu mengirimkan pesan kosong padanya. Ingin tahu bagaimana sikapnya, tapi tak disangka dia langsung membalas, menanyakan apakah aku sedang mencarinya. Akhirnya aku pun mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Demi pertemuan kali ini, aku sengaja berdandan dengan sangat rapi. Setelah bertemu, kami makan bersama di restoran sambil mengobrol tentang cuaca kering di Beijing, layaknya dua teman lama yang sudah lama tak berjumpa.
Seusai makan, kami berjalan-jalan santai di jalanan, persis seperti saat pertama kali kami saling mengenal. Pada saat itu, rasanya aku menemukan kembali manis dan hangatnya masa-masa dulu. Namun aku tahu dia sudah memiliki kehidupan baru, dan aku tidak bisa lagi mengganggunya. Jadi aku pun pergi dengan naik taksi. Di hari-hari berikutnya, sahabatku terus saja menarikku untuk ikut kencan buta. Saat aku pergi ke toilet, tanpa sengaja ponselku jatuh ke dalam kloset dan terjebak di sana. Tidak bisa diambil. Ada orang di sana? Tepat saat aku merasa putus asa, seorang pria parubaya bernama Sam muncul. Nona, apakah Anda butuh bantuan? Tolong buka pintu ini. Dia memanggil tukang untuk membongkar pintu, bahkan dengan tangan kosong membantuku mengambil ponsel dari dalam toilet. Tapi saat aku keluar, aku melihat sahabatku sudah pergi lebih dulu. Melihat keadaanku yang memalukan, dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang, bahkan menawarkan bantuan untuk memperbaiki ponselku. Kalau kamu percaya padaku, keluarkan kartu SIM dari ponsel ini, biar aku bantu perbaiki. Setelah selesai, akan ku kembalikan padamu. Kalau begitu aku merepotkanmu ya. Tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Untuk pertama kalinya aku merasakan pesona pria parubaya. Keesokan harinya Sam datang ke toko tempatku bekerja untuk mengembalikan ponselku. Ini untukmu. Ponsel ini baru, semua pesan singkat dan foto dari ponselmu yang lama sudah aku pindahkan ke sini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berapa harga ponselnya? Tidak perlu. Lalu, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Setelah itu, dia pun mengusulkan agar aku menemaninya makan bersama. Jadi, keesokan harinya kami pergi ke alma maternya dan piknik di atas rumput. Makanan yang ia masak sendiri memang sederhana, tapi membuatku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku rasa mungkin inilah awal yang baru bagiku. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya kepadanya, mengapa dia membantu saya mengangkat telepon saya. Waktu itu kenapa kamu membantuku mengambil ponsel? Karena aku tidak ingin kamu yang mengambilnya, jadi aku membantumu. Seorang perempuan yang melakukan segalanya sendiri itu pasti sangat melelahkan. Jawabannya membuatku, yang selama ini selalu menjaga orang lain dalam hubungan, untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya dijaga dan diperhatikan. Awalnya aku mengira aku dan Sam bisa memulai kembali, tapi ketika Jiang Jiming muncul lagi di hadapanku, perasaan kami pun kembali tumbuh. Jadi hari itu kami pun berhubungan. Sejak saat itu kami mulai sering berkencan. Aku tahu ini salah, dia sudah punya pacar baru, Yuyu, dan aku juga sudah bertemu Sam. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, aku hanya ingin terus bertemu dengannya. Suatu kali, saat Yuyu harus terbang karena jadwal penerbangan, Jiming memanfaatkan kesempatan itu untuk menemaniku makan. Karena cuaca buruk, penerbangan Yuyu dibatalkan. Sayang, Bukankah kamu mau ke Paris? tadinya memang begitu, tapi ada masalah di bandara sana. Jadi aku pulang lebih awal untuk menemanimu. Jiming akhirnya membatalkan janjinya. Aku menunggu dari sore sampai larut malam, sampai Jiming menunggu Yuyu tidur, baru dia diam-diam meneleponku. Jiming sudah sampai. Jiming sudah sampai. Aku segera keluar. Dan di seberang sana, aku mendengar suara Shang Yuyu. Saat itu juga, hatiku langsung hancur. Malam itu, aku pun datang ke tempat Sam untuk mencari penghiburan. Di saat seperti ini, aku mencoba mengenal pria di depanku ini, dan dari obrolan kami, aku tahu kisah cintanya sangat berliku. Lalu, bagaimana dengan istrimu? Sudah berapa lama kalian berpisah? 6-7 tahun mungkin. 6-7 tahun kamu tidak pernah punya pacar lagi? Sebenarnya sebelum bertemu denganmu, aku hampir saja benar-benar menyerah untuk membangun keluarga baru. Tapi kamu membuatku kembali melihat harapan. Saat itu aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu harus memilih siapa di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, demi menebus kesalahannya karena membatalkan janji, Jiming mengajakku ke sebuah villa liburan. Villa itu sangat indah, aku juga sangat senang. Tapi tepat saat itu, telepon dari Yuyu masuk. Dia bilang dia mengalami kecelakaan mobil, pergelangan tangannya terkilir. Begitu Jiming mendengarnya, dia langsung ingin pulang. Saat itu hatiku sangat galau, aku tidak ingin dia pergi. Dia kan tidak mati, cuma pergelangan tangannya terkilir, pulang ke rumah juga pasti baik-baik saja. Tapi aku tetap harus pulang untuk melihat keadaannya, kan? Tapi pada akhirnya, dia tetap pulang meskipun aku sudah berusaha menahannya. Pada saat itu, kekecewaanku mencapai puncaknya, jadi aku meninggalkan pesan suara untuk memutuskan hubungan dengannya. Kamu tidak perlu kembali, aku sudah pergi. Tapi, aku sangat menyukaimu, sampai-sampai aku sendiri takut.
Kamu sering bilang, ada hal-hal yang tidak perlu diselesaikan dalam satu malam, tapi aku ingin memberitahumu, kalau ada hal yang tidak bisa diselesaikan dalam satu malam, mungkin seumur hidup pun tidak akan ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Zhang Jiming, anggap saja kamu sedang berbuat baik atau memberiku jalan keluar, jangan cari aku lagi, aku benar-benar tidak mau kembali lagi, lebih baik kita akhiri saja di sini. Oke. Setelah menutup telepon, Sam datang menjemputku turun gunung. Sam tidak bertanya apapun, tidak mengatakan apapun, sampai aku meminta maaf dan menceritakan apa yang telah terjadi. Aku telah berbohong kepadamu. Maaf, dia hanya berkata dengan tenang. Lalu, apakah kamu masih mau bersamaku? Ucapannya sangat menyentuh hatiku. Aku memutuskan menemaninya ke Shanghai untuk perjalanan dinas besok. Setelah itu, Jiming memutuskan menemui Yuyu dan bicara terus terang. Kalau kamu memang tidak bisa melupakannya, kenapa kamu mau bersamaku? Aku tidak ingin menjadi yang pertama merasa sulit. Kamu, hatimu terasa dingin. Setelah itu Jiming datang ke toko mencariku. Tapi dia baru tahu aku dan Sam sudah pergi ke stasiun kereta. Dia tahu kereta akan berangkat setengah jam lagi, jadi dia buru-buru naik taksi untuk mengejarku. Aku menonton video itu, air mataku tak bisa berhenti mengalir. Aku tidak tahu harus merasa terharu atau sedih. Sam melihat keadaanku seperti itu, dia pun mengerti perasaanku, lalu memilih untuk melepaskan. Jiming sampai di stasiun kereta, dia mencari-cari aku di ruang tunggu, dan saat dia hampir menyerah, tanpa sengaja dia menoleh dan melihatku. Yu Chunjiao. Dia berlari ke arahku. Zhang Jiming, kalau kamu tidak serius, tolong jangan cari aku lagi. Aku benar-benar lebih dewasa darimu. Tapi aku benar-benar sungguh lebih tinggi darimu. Beri aku satu kesempatan lagi, tolong. Pada saat itu, kami kembali berdiri bersama. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi kurasa kali ini kami berdua harus belajar untuk lebih menghargai.